Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita memuji dan menyembah Allah kita yang besar. Haleluya. Woo. Thank you Lord. Kami bersyukur. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah
Kami memanggil nama Allah yang dahsyat. We call your name, Allah pemenang. Allah yang berikan kemenangan kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan. Ada firman Tuhan buat setiap kita pada sore hari ini di Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Amin. Saudaraku, kemenangan perlu kita rayakan sebelum kita melihat menjadi kenyataan. Itulah cara kerja Tuhan. Generasi Yosua adalah generasi yang mulutnya dipenuhi oleh puji-pujian, bukan oleh komplain atau mengeluh. Karena apa saudara? Karena kemenangan kita pasti dalam Kristus. Kemenangan kita pasti bahwa Allah sudah berjanji bahwa Dia akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu mari kita terus memuji Tuhan. Kita berikan kemuliaan. Allah yang berikan kemenangan kepada kita. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Jemaat Every Nation dimanapun Anda berada. Saya sungguh bersuka cita pada hari ini bisa menjumpai setiap Bapak Ibu Saudara, dan saya berharap setiap kita ada dalam lindungan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami sungguh melihat Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Engkau terus memberikan kekuatan, bahkan Engkau memimpin kami melalui hari-hari kami sampai hari ini. Kami tidak kekurangan suatu yang baik. Engkau membangkitkan roh kami, membangkitkan iman kami untuk tetap tertuju kepada Engkau, sehingga kami bisa melihat mujizat-mujizat perbuatan tangan-Mu. Kami rasakan, kami alami dalam setiap hidup kami. Siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua mengatakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita melewati hari-hari ini sampai saat ini. Dan kita perlu bersyukur karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Pada saat ini saya akan sharing firman Tuhan yang saya kasih berikan judul Jawaban akan Kepastian. Saya percaya bahwa situasi-situasi yang begitu penuh tantangan ini pasti membuat kita semua menanti atau kita menunggu jawaban akan kepastian kapan akan selesai. Kapan, bagaimana dengan keadaan-keadaan yang saya hadapi, bagaimana keadaan keuangan saya, bagaimana keadaan pekerjaan saya ke depan. Setiap kita saat ini sungguh-sungguh menantikan jawaban yang pasti. Dan saya percaya bahwa kita semua merindukan itu. Kita berharap satu hari di televisi, corona sudah selesai. Kita memerlukan jawaban sampai kapan ini akan terjadi. Saya menonton di sebuah talk show di satu stasiun televisi, bahkan seorang pengusaha yang diwawancarai pada saat itu, dia juga menginginkan jawaban. Dia pengen jawaban dari pemerintah kapan kira-kira COVID-19 ini bisa selesai, supaya dia bisa menyiapkan setiap dananya, apakah karyawannya harus di PHK atau tidak, apakah keuangannya bisa mengcover untuk tetap membayar gaji karyawan. Setiap orang memerlukan jawaban atas situasi-situasi hari ini.
Dan saya percaya bahwa kita semua pun menantikan itu. Dan kita mau berpikir, kita bertanya, mungkinkah ada jawaban akan kepastian di situasi sekarang ini? Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Kita akan belajar ayat firman Tuhan ini, dan saya berharap ini bisa membantu kita untuk kita menemukan jawaban-jawaban kepastian di situasi sekarang ini. Ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia. Kamu percaya kepadanya sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Karena bergembiralah karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini dikatakan di ayat yang ketiga, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, dikatakan rahmat yang berkelimpahan, telah melahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dalam beberapa satu minggu lalu, kita masih merayakan mengenai kebangkitan Kristus Yesus. Dalam merayakan Paskah sebagai orang percaya. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa ada pengharapan, ada penggenapan dari semua yang Tuhan janjikan. Kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati adalah fondasi, dasar dari pengharapan orang percaya. Karena firman Tuhan katakan, karena jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin yang saya mau bagikan pada saat ini mengenai kebangkitan Kristus Yesus. Itu berbicara yang pertama, mengenai Allah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Kematian adalah sesuatu yang biasa. Tetapi cara Yesus mati menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana Yesus mengasihi, Bapa mengasihi saudara dan saya dan kasih yang sempurna. Kita tahu cerita mengenai Yesus mati di atas kayu salib. Salib berbicara mengenai sesuatu yang bukan menjadi suatu kehormatan. Salib adalah celah. Salib itu adalah suatu kehinaan. Di mana pada zaman itu orang-orang yang disalib adalah orang-orang penjahat-penjahat besar, orang-orang yang melakukan kejahatan yang tidak bisa diampuni, sehingga mereka disalibkan. Salib mengenai berbicara mengenai sesuatu yang hina, sesuatu yang dicemooh sebenarnya, sesuatu yang tidak berharga. Dan salib juga berbicara mengenai sebuah proses kematian yang perlahan-lahan, di mana orang mengalami penderitaan yang begitu hebat sebelum dia mati. Apa salib ini berbicara tentang apa? Tentang dan Yesus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, waktu kita masih berdosa, Yesus menderita buat saudara dan saya. Dia harus ada di kayu salib itu sebagai orang yang terhina, sebagai orang yang dianiaya, sebagai orang dikatakan seperti penjahat-penjahat besar itu, seperti sampah masyarakat,
seperti orang-orang yang tidak punya harga lagi. Dan dia ada di situ untuk menggantikan saudara dan saya. Itulah kasih, cara Yesus mengasihi kita. Dia mengorbankan dirinya, bahkan sewaktu kita masih berdosa. Salib berbicara mengenai sebuah kehinaan. Dan Yesus menanggung semua kehinaan itu. Waktu Yesus menderita, dia diludahin, dia dicemooh, dia dihina, dia difitnah, dia dipukulin, dia disakitin, sampai terakhir dia disalibkan. Yang seharusnya dia tidak tanggung. Salib berbicara mengenai suatu kehinaan. Dan Yesus yang tidak berdosa itu mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Itulah kasih. Itulah kasih yang sempurna daripada Tuhan. Kenapa kita harus memahami arti kasih ini? Sewaktu kita memahami cara Yesus mengasihi, cara Tuhan mengasihi saudara dan saya, pada saat kita masih berdosa, bukan hanya itu, dia harus menderita, dia harus dihina, dia harus dicemooh untuk suatu hal-hal yang tidak dia lakukan, dan dia mau lakukan itu di sana. Itu berbicara mengenai bagaimana kasih yang sempurna dalam hidup kita. Waktu kita bicara mengenai kasih, kenapa kita harus memahami kasih Kristus? Supaya saudara dan saya bisa mempercayai dia di situasi-situasi yang sulit hari-hari ini. Kasih berbicara mengenai perlindungan, berbicara mengenai keselamatan, dan juga berbicara mengenai penyediaan. Sebagai seorang ayah, saya mengasihi anak saya. Bagaimana cara saya menunjukkan kasih saya? Kalau saya mengasihi dia, saya pastikan terlindungi dengan baik. Saya pastikan saya terjaga keselamatannya saya menjaga keselamatan anak saya. Saya pastikan saya menyediakan kebutuhan anak saya. Itulah kasih. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu masih berdosa, Yesus sudah mati buat saudara, menderita, aniaya, semua ditanggung di atas kayu salib. Apakah dia tidak memperhatikan dan melindungi kita? Apakah dia tidak memberikan keselamatan dalam hidup kita? Apakah dia tidak menyediakan kebutuhan kita? Kasih berbicara mengenai semua yang dia bisa berikan. Dia berikan. Dalam keadaan sekarang ini, kadang-kadang kita ingin menemukan jawaban yang seperti yang kita mau. Waktu kita kehilangan pekerjaan kita ingin kita dapatkan pekerjaan. Kita dapat ganti yang lebih baik. Tahukah Bapak Ibu Saudara, jawaban yang kita terima kadang-kadang hanya kita melihat kasih Kristus di dalam kehidupan kita yang telah dicurahkan dalam hidup kita. Sewaktu kita melihat kasih Kristus, kita tahu Dia adalah Allah perlindungan kita. Dia Allah keselamatan kita. Dan Dia Allah yang menyediakan di dalam hidup kita. Yang kedua, kebangkitan Kristus berbicara mengenai bahwa Allah itu setia dan menggenapi janjinya. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Di 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara, sewaktu ayat ini terus Rasul Petrus berbicara mengenai Allah yang setia, Allah yang menepati janjinya. Tetapi Rasul Petrus tidak pernah mengatakan sewaktu kita hidup di dalam Kristus, kita tidak akan pernah punya masalah. Rasul Petrus mengatakan sewaktu kita mengikuti Yesus,
akan ada penderitaan, akan ada kesulitan-kesulitan yang kita harus hadapi di dalam setiap hidup kita. Kenapa harus ada? Di situ katakan, untuk kita bisa menerima sesuatu yang tidak dapat, yang tidak fana, yang tidak cemar, yang tidak dapat layu, yang tidak bisa binasa, yang tersimpan di surga. Apa itu dikatakan? Kemurnian imanmu. Sewaktu Rasul Petrus mengatakan kemurnian imanmu, dia membandingkan dengan emas. Bapak Ibu Saudara, emas adalah sesuatu yang berharga di dunia ini. Kadang-kadang hari-hari ini kita kehilangan harta kita. Kita kehilangan keuangan kita. Mungkin sudah gaji kita dipotong, gaji kita sudah di PHK, tidak mendapatkan gaji. Tabungan kita juga makin lama makin menipis. Seringkali kita hanya melihat itu, tapi firman Tuhan ini mengatakan, iman, pemurnian iman itu nilainya jauh lebih tinggi. Yang dikatakan fana, yang tidak fana, yang tidak cemar. Waktu kita berjalan dengan Yesus, dikatakan semua, mengapa kita menghadapi semua ini? Firman Tuhan katakan ini untuk kemurnian imanmu. Firman Tuhan dalam hidup kita akan memampukan kita untuk beradaptasi. Pertama-tama kali sewaktu kita semua mengalami COVID-19 ini, akibatnya yang begitu luar biasa, kita syok. Tapi dalam berjalannya waktu, kita mulai belajar untuk adaptasi. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Inti dari kekristenan adalah perubahan. So, waktu kita melihat keadaan-keadaan yang begitu membuat kita syok, lama-kelamaan kita mulai adaptasi. Saya belajar satu hal dalam keadaan sekarang ini. Saya jadi punya waktu lebih banyak dengan keluarga. Saya lebih banyak ngobrol dengan anak saya, lebih dekat memberikan value nilai. Kami jadi punya banyak waktu untuk berdoa bersama. Kami punya banyak hal-hal yang positif yang terjadi. Saya belajar arti kelimpahan. Dulunya saya melihat kelimpahan dan seberapa banyak yang kita dapat. Kita belajar hari ini dari apa yang ada pada kita. Kita belajar hidup dengan itu. Dan kita belajar juga menyisihkan untuk menabur. Itulah kelimpahan. Saya jadi berpikir kadang-kadang sebelum ini terjadi, kita mulai banyak keinginan. Tapi sekarang ini, dengan situasi ini, Tuhan mengajar kita arti kelimpahan. Kita bisa menikmati semua yang ada pada kita. Kita bisa hidup dengan kelimpahan yang ada pada kita. Banyak adaptasi yang terjadi. Saya jadi belajar untuk menghargai apa yang dipercayakan Tuhan mengenai keuangan. Belajar mengatur keuangan dengan lebih baik. Saya percaya firman Tuhan yang kita hidupi akan memampukan kita untuk beradaptasi dalam apa yang terjadi dalam situasi yang sekarang ini. Dalam situasi sekarang ini ada banyak jawaban yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada banyak jawaban. Saya ada kesaksian salah satu jemaat, dia punya usaha yang cukup parah terdampak dari COVID-19 ini, sampai akhirnya dia harus mem-PHK karyawannya, dan sampai dia bilang sama kita, Pak, sekarang saya hidup ini dari hari ke hari saja, karena sepertinya semua sumber yang tadinya diharapkan semua tertutup. Tapi di tengah-tengah keadaan itu, ada satu pernyataan yang sungguh-sungguh membuat saya terbangun. Adalah, dia katakan sebenarnya ini bukan masalah kita. Seringkali kita dengan keadaan ini, kita melihat diri kita saat ini yang menjadi fokus. Tadi dia mengatakan, justru saya melihat ini Tuhan lakukan. Tuhan paksa kita untuk mendekat kepada Dia. Dengan situasi ini,
Saya belajar, Pak, bahwa Tuhan sebenarnya yang melakukan sesuatu untuk saya, memaksa saya dekat kepada Tuhan. Ada satu adaptasi, ada satu perubahan, ada sesuatu jawaban di situasi-situasi hari-hari ini. Saya percaya Tuhan menjawab setiap pertanyaan kita melalui situasi-situasi ini. Dan Tuhan katakan melalui kebangkitan Kristus, Allah menunjukkan bahwa Dia adalah setia dan Dia menepati janjinya di dalam setiap hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 6 mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita mengalami berbagai pencobaan. Saudara, kita bisa bergembira di situasi pencobaan dalam hidup kita. Kita bisa enjoy dalam hidup kita. Saya belajar untuk menikmati perjalanan hari-hari ini dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya tahu saya tidak bisa memprediksi keadaan terjadi, tapi saya percaya perjalanan dengan Tuhan akan membawa kita ada banyak jawaban yang akan kita peroleh dari situasi ini. Yang ketiga, kebangkitan Kristus berbicara mengenai kemenangan atas maut. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa maut telah dikalahkan. Maut berbicara mengenai sebuah masalah terbesar bagi manusia akibat dari dosa. Dan itu sudah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ayat 8 dan 9 dikatakan, sekalipun kamu belum melihat Dia, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sewaktu Rasul Petrus menulis ayat ini, dia pernah bertemu dengan Yesus, dia pernah melihat Yesus. Tetapi orang-orang percaya pada saat itu belum pernah melihat Yesus. Tetapi Rasul Petrus mengatakan, walaupun engkau belum pernah melihat Yesus, engkau memutuskan untuk percaya kepada Dia dan mengasihi Dia. Apakah Bapak Ibu Saudara hari ini percaya kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi setiap kita dalam setiap apapun yang kita hadapi hari-hari ini? Kemenangan dalam setiap hidup kita, walaupun kita belum melihat sesuatu jawaban yang nyata, tapi kita melihat dengan iman, kita percaya bahwa kita telah memperoleh kemenangan dalam setiap apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Saya ingat cerita mengenai Yusuf. 13 tahun Yusuf hidupnya selalu penuh dengan masalah. Benci saudaranya, dijual, difitnah, akhirnya masuk penjara. Sepertinya hidup Yusuf tidak pernah mempunyai sesuatu yang baik. Tapi kalau kita lihat ceritanya 13 tahun kemudian, Yusuf menjadi Perdana Menteri. Tetapi Tuhan tidak pernah memberitahukan kepada Yusuf, mengatakan, ya Yusuf, kamu akan menderita 13 tahun, setelah itu kamu jadi Perdana Menteri. Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Tapi kita melihat setiap keadaan sulit dalam hidup kita, ini adalah kesempatan-kesempatan untuk Tuhan bisa melakukan perbuatannya yang ajaib. Masa-masa ini adalah masa-masa yang paling memungkinkan untuk Tuhan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita sudah tidak punya pengharapan lagi. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Inilah opportunity, kesempatan yang Tuhan ciptakan di dalam setiap hidup kita. Masa-masa yang terbaik. Saya percaya kita tidak membuat masa ini berlalu begitu saja. Tapi kita mau menyiapkan diri kita untuk opportunity yang Tuhan berikan saat ini. Saya ingat cerita mengenai anjing hitam dan anjing putih. Satu kali orang-orang disuruh menebak siapa yang menang kalau anjing ini berantem. Dan tidak ada orang yang bisa menjawab, hanya yang punya yang bisa menjawab. Setiap dia menginginkan anjing hitam menang, anjing putih tidak diberi makan, dan anjing hitam yang diberi makan, maka anjing hitam yang akan menang. Setiap dia menginginkan anjing putih yang menang, dia tidak memberikan anjing hitam yang makanan, tapi anjing putih yang diberikan makanan.
Hari-hari ini kita dalam suatu pertentangan yang besar antara kenyataan dan iman, opportunity yang kita mau ambil. Sewaktu kita memberikan makanan kepada kenyataan yang setiap hari kita biarkan menguasai, kita dengar setiap hari menguasai kita, maka kita akan lemah. Sewaktu kita memberikan makanan iman kita, bahwa inilah opportunity, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu ini yang mungkin hanya sekali seumur hidup yang kita akan lewati. Kita tidak akan membiarkan berlalu begitu saja. Karena inilah kesempatan untuk Tuhan bisa melakukan perbuatan yang luar biasa. Satu ayat terakhir, saya ingat cerita mengenai Yosua. Waktu Musa sudah mati, Tuhan datang kepada Yosua dan berulang-ulang dia mengatakan kepada Yosua, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, jangan tawar hati dan jangan kecut. Berulang-ulang Tuhan mengatakan kepada Yosua. Dan satu ayat mengatakan, Yosua 1 ayat, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah. Ayat ini tidak mengatakan perkatakan, tidak hanya perkatakan, tapi renungkan. Kalau saya mengatakan Tuhan itu penolongku, saya renungkan. Apa arti penolong? Arti penolong pada saat saya tidak mempunyai penolong, dialah penolong. Kenapa itu Tuhan katakan, jangan lupa memperkatakan, renungkan itu siang dan malam, sehingga kau bertindak hati-hati sesuai dengan terus di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Ada banyak hal-hal sisi baik yang Tuhan mau lakukan. Opportunity datang di depan kita, keberuntungan dan keberhasilan. Mari kita lihat. Saya percaya 3 jawaban ini membuat kita memiliki kepastian. Kebangkitan Kristus membuat kita kepastian bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan setia dan menepati janjinya. Yang ketiga, Tuhan telah memberikan kemenangan atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami menerima setiap keadaan ini yang kami alami sebagai sebuah opportunity, kesempatan. Kami mau melewatinya bersama dengan Engkau. Kami bisa bersyukur situasi ini. Kami bisa bergembira untuk sesuatu yang tidak fana, yaitu iman yang murni, yang Kau tumbuhkan di situasi-situasi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Allah telah memberikan kemenangan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dan kami menerima itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini, karena Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kita semua mengatakan, amin. Tuhan memberkati. Baik, ini waktunya kita membawa persembahan, perpuluhan dan misi kita kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kelelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Membawa persembahan adalah bagian pada saat kita beribadah kepada Tuhan. Dan membawa persembahan dengan sukacita membuat Allah, dikatakan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya untuk kita, supaya kita berkelimpahan, berkelebihan dalam berbagai kebajikan dan berkecukupan dalam segala sesuatu. Mari datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk membawa persembahan kita, perpuluhan kita dan misi kita. Dan biar nama Tuhan dimuliakan melalui persembahan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih Tuhan. Ini waktunya juga kami melakukan ibadah kami dengan membawa persembahan, perpuluhan dan misi kami kepada Engkau Tuhan. Kami katakan Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melimpahkan segala kasih karunia dalam setiap kehidupan jemaat, supaya jemaat hidup berkelebihan dalam berbagai kebajikan dan berkecukupan dalam segala sesuatu Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat yang memberi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan, perpuluhan dan misi saudara dengan tiga cara. Yang pertama saudara bisa mengirimkan M-Banking
saudara bisa mentransfer persembahan, perpuluhan, dan misi saudara. Juga saudara bisa mentransfer melalui QR, GoPay atau OVO. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara bisa mengumpulkan persembahan, perpuluhan, dan misi saudara di dalam keluarga saudara masing-masing. Dan saudara bisa menghubungi sekretariat Gereja MSI. Terima kasih, selamat membawa persembahan di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup kebaktian kita, ada satu pengumuman. Sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang memerlukan. Jadi kita menyediakan yang kita sebut lumbung-lumbung, kita mempersiapkan segala sesuatu ke depan. Yang kita sebut dengan lumbung-lumbung ini khusus nanti kita siapkan untuk bagi setiap saudara-saudara kita yang memerlukan dari dampak dari COVID-19 ini. Dan kita berharap ini bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang memerlukan. Dan Bapak Ibu bisa lihat di dalam kaca layar saudara, ada account dan juga nama kontak person di Denpasar, di Jimbaran, di Dalung, dan juga di Kupang. Setiap Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan ini, mari kita bersama-sama untuk melihat kasih Kristus itu dicurahkan melalui setiap pemberian kita. Baik Bapak Ibu Saudara. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku, agar indah bagimu. Kami memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita kepada Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar hari ini menjawab setiap apa yang kami rindukan. Bahwa Engkau Allah menjadi jawaban melalui kebangkitan Kristus. Engkau telah menggenapi semuanya dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna. Pada saat kami masih berdosa, Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Bang Allah yang setia dan menepati janji-Mu. Terima kasih Bang, Engkau memberikan kemenangan dalam kehidupan kami, Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami mau mempercayai Engkau dan mengasihi Engkau lebih dari semuanya. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa hari ini untuk bangsa dan negara kami. Yang melepaskan berkat-Mu atas bangsa kami, melepaskan kesejahteraan atas bangsa kami, kota kami. Diberkati bangsa ini Tuhan, dengan berkat-berkat yang dari Tuhan, berkat jasmani dan rohani. Biar kuasa darah Yesus menguasai bangsa kami dengan kemurahan, kebaikan dan anugerah daripada Engkau. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, tutup punggung mereka dalam perlindungan Tuhan. Dalam setiap keputusan yang diambil, Kau berikan hikmat, kekuatan, kesehatan dan keluarga mereka, sehingga mereka bisa menjalankan setiap apa yang dipercayakan dengan kekuatan
kemudahan dan hikmat daripada Tuhan. Diberkati bangsa kami, berkati juga untuk dokter-dokter, tenaga medis yang mereka setelah berjuang hari-hari ini Tuhan. Engkau menuntun mereka, melindungi mereka dengan kesehatan, melindungi mereka dengan hikmat, melindungi mereka kekuatan daripada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Berikan kekuatan pada mereka. Tuhan, biar setiap tangan mereka melakukan sesuatu, ada jamahan Tuhan di mana sakit penyakit itu bisa disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Allah melihat mancar ke wajahnya kepadamu, memberi kekuatan, kemurahan, dan berkatnya yang berkelimpahan dalam hidupmu. Dan situasi saat-saat ini, engkau tidak kekurangan satupun yang baik, karena tangan Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Engkau akan dilindungi, engkau akan dipimpin, dan engkau akan berjalan bersama-sama. Sehingga setiap perjalananmu, engkau akan menikmati bersama dengan Tuhan. Diberkatilah engkau di ladangmu, diberkati setiap apa yang dipercayakan. Ada mujizat-mujizat yang menyertai engkau. Ada favor, kemurahan, berkat itu menyertai engkau. Dan engkau melihat perbuatan dahsyat ajaib Tuhan datang dalam hidupmu hari-hari ini. Di situasi-situasi sulit ini, Tuhan melepaskan mujizat, karena setiap umat yang datang pada engkau tidak akan pernah mendapat malu. Umat yang percaya engkau Tuhan tidak pernah dipermalukan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan hari ini. Dan kau menerima kesembuhan, kau menerima pemulihan, kau menerima pemurnian imanmu, sehingga kau mencapai hal-hal yang lebih besar. Musim ini akan membuat engkau mempersiapkan diri musim yang baru yang akan datang dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dengan damai sejahtera Allah dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita semua mengatakan amin. God bless you. Tuhan memberkati.